Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Erni Siniwati selaku dosen pemrograman terstruktur SI 04. Sebelumnya saya selaku moderator ingin mengucapkan terima kasih kepada Ibu Erni karena telah menyempatkan waktu untuk menyimak presentasi kelompok kami. Dan saya juga tidak lupa untuk kelompok saya karena telah berusaha semampunya untuk menyelesaikan tugas ini sampai akhir. Oke, langsung saja. Saya akan memperkenalkan anggota kelompok saya. Yang pertama ada Ratu Permata Indah dengan NIM 23122934. Dan yang kedua saya sendiri Salsabila Wijoyo dengan NIM 23122951. Dan yang ketiga M. Nabil Yudhistira dengan NIM 23122960. Yang terakhir ada Pepi Anggraini dengan NIM 23122971 sebagai ketua anggota kami. Baik, di sini saya akan menyampaikan sedikit mengenai program final project kami, dan kami menemukan ide untuk membuat program dengan judul Manajemen Perpustakaan. Nah, manajemen perpustakaan ini menawarkan otomatisasi tugas-tugas manual seperti pencatatan, peminjaman buku, lalu pengembalian buku. Selain itu, program ini dapat membantu melacak lokasi buku dan menghasilkan laporan keputusan yang baik. Seperti pengembalian buku dengan beberapa output yang akan muncul setelah menginput beberapa program sebelumnya ya. Selain itu juga dapat membantu melacak lokasi buku seperti mencari buku mana yang akan kita pinjam. Lalu dapat juga mengembalikan keputusan. Lalu terdapat manfaat penerapan program komputer dalam manajemen perpustakaan ini, yaitu dapat meningkatkan efisiensi seperti menghemat waktu dan tenaga kerja. Kedua, meningkatkan akurasi yang meminimalisasikan kesalahan dalam pencatatan atau dalam pengolahan data. Dapat juga mempermudah akses informasi seperti mencari buku seperti tadi yang saya jelaskan, lalu informasi lainnya melalui program komputer tersebut. Lalu meningkatkan kualitas layanan seperti memberikan layanan yang lebih cepat dan akurat kepada pengguna. Dan yang terakhir, membuat pengambilan keputusan yang lebih baik seperti data-data statistik yang dihasilkan oleh program komputer tentang pengolahan perpustakaan tersebut. Oke, terdapat juga struktur data dan algoritma pemrograman, yaitu seperti array yang digunakan untuk menyimpan informasi tentang buku, anggota perpustakaan, dan transaksi peminjaman. Yang kedua, pointer. Pointer itu seperti menghubungkan data yang terkait satu sama lain seperti buku dengan anggotanya. Yang ketiga, perulangan. Perulangan ini biasanya digunakan untuk mengulangi tugas yang sama beberapa kali, seperti mencari buku dalam database tersebut. Lalu yang terakhir, percabangan yang digunakan untuk membuat keputusan berdasarkan kondisi tertentu seperti buku yang tersedia untuk dipinjam. Dan yang terakhir,
saya akan menjelaskan teknik-teknik yang digunakan dalam pemrograman perpustakaan ini. Yang pertama ada fungsi atau function. Function ini seperti daftar buku, pinjam, kembalikan, dan cari. Dan fungsi ini mempunyai tanggung jawab tersendiri, sehingga memudahkan pemeliharaan atau pengembangan dalam program tersebut dan dapat mencari debugnya ya, atau kesalahan program. Lalu yang kedua ada struktur kontrol, seperti if, else. Ya, ini mengatur alur eksekusi program berdasarkan kondisi yang telah diberikan. Contohnya, pemilihan menu yang berfungsi itu untuk menghasilkan keputusan dalam kondisi tertentu dalam hasil pencarian tersebut. Dan yang ketiga ada loop atau for atau while. Biasanya ini digunakan untuk melakukan proses pengulangan suatu blok kode beberapa kali sejumlah tertentu. Contohnya menampilkan daftar buku. Lalu yang while ini secara tidak langsung dalam contoh ini digunakan untuk pengulangan suatu blok kode beberapa kali dan berulangan dengan efisiensi tanpa harus menulis kode secara langsung. Dan yang keempat ada array dan dynamic memory allocation. Ini tuh untuk menyimpan data yang berulang atau terstruktur, seperti judul buku, jumlah buku, buku yang akan keluar, lalu kode buku yang tertera di database tersebut. Lalu kedua ini memungkinkan penyimpanan data terstruktur dan manipulasi data dengan cara yang lebih fleksibel. Lalu yang kelima ada input atau output, itu bisa disebut juga dengan cout atau scene. Cout ini digunakan untuk menampilkan output ke layar. Sedangkan scene ini menerima inputan dari pengguna yang memungkinkan interaksi antara pengguna dan program seperti memasukkan nama NIM, pemilihan buku, dan sebagainya. Lalu yang ketiga ada string. String ini untuk menyimpan dan memanipulasi data berjenis teks. Lalu yang ketujuh, control flow atau GOTO yang biasa digunakan untuk mengarahkan alur eksekusi program ke label tertentu. Contohnya untuk memproses login ke menu utama. Jadi sebaiknya dihindari karena dapat mempersulit pemahaman dan pemeliharaan program. Lalu yang terakhir ada external library atau bisa disebut dengan Konioha atau juga bisa disebut dengan Gates. Nah, Konioha ini adalah pustaka eksternal yang menyediakan fungsi-fungsi untuk memanipulasi layar dan input-output konsolnya. Lalu Gates digunakan untuk menginput karakter dari pengguna tanpa menunggu sampai pengguna menekan tombol Enter dan dapat mempermudah interaksi dengan pengguna seperti input password yang tidak akan tertampil. Jadi cukup sekian saja teknik-teknik pemrograman dan struktur data yang saya sampaikan. Lalu selanjutnya akan disampaikan oleh anggota saya yang bagian mempresentasikan gambaran flowchart kami. Saya Ratu Permata Indah dengan NIM 23122934 akan menjelaskan alur kerja dari program manajemen buku perpustakaan yang telah kami rancang. Proses dimulai dengan simbol oval yang bertuliskan mulai. Ini menunjukkan titik awal dari program manajemen buku kita. Kemudian login, langkah pertama adalah pengguna memasukkan username dan password. Sistem memeriksa apakah username dan password benar. Jika benar, pengguna akan diarahkan ke menu utama. Jika salah, sistem akan menampilkan pesan error dan meminta pengguna untuk login ulang.
Kemudian ada menu utama. Setelah login berhasil, pengguna akan melihat menu utama yang berisi beberapa pilihan: daftar buku, peminjaman buku, pengembalian buku, cari buku, dan logout. Selanjutnya ada daftar buku. Jika pengguna memilih daftar buku, sistem akan menampilkan daftar semua buku yang tersedia. Pengguna dapat melihat detail setiap buku yang ada dalam daftar. Peminjaman buku. Jika pengguna memilih peminjaman buku, sistem akan meminta pengguna untuk memasukkan judul buku, jumlah buku, dan data peminjam. Setelah data diinput, sistem akan memproses peminjaman buku dan menampilkan pesan konfirmasi. Kemudian ada pengembalian buku. Jika pengguna memilih pengembalian buku, sistem akan meminta pengguna untuk memasukkan judul buku, jumlah buku, dan data peminjam. Setelah data diinput, sistem akan memproses pengembalian buku dan menampilkan pesan konfirmasi. Kemudian ada cari buku. Jika pengguna memilih cari buku, sistem akan meminta pengguna untuk memasukkan judul atau keyword buku yang dicari. Sistem akan menampilkan hasil pencarian yang sesuai dengan input pengguna. Kemudian ada riwayat peminjaman dan pengembalian. Pengguna juga dapat melihat riwayat peminjaman dan pengembalian buku melalui opsi yang tersedia. Sistem akan menampilkan pesan konfirmasi setelah menampilkan riwayat yang diminta. Kemudian ada logout atau keluar. Pengguna dapat logout dari aplikasi dengan memilih opsi keluar. Sistem akan menampilkan pesan keluar dan mengarahkan pengguna kembali ke layar login. Demikian penjelasan singkat mengenai alur kerja program manajemen buku perpustakaan kami. Dengan flowchart ini kita dapat melihat bagaimana setiap proses saling berhubungan dan memastikan semua langkah berjalan dengan lancar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini saya Pepi Anggraini, NIM 2971. Di sini saya akan menjelaskan keseluruhan dari program codingan kelompok kami. Yaitu saya akan menjelaskan dari include Ustream, ya. Include Ustream library input output standar. Sedangkan string itu untuk library untuk manipulasi string. Sedangkan cstdlib library untuk fungsi-fungsi umum seperti system. Sedangkan Konioha library khusus untuk fungsi get yang digunakan untuk input password tanpa menampilkan karakternya. Sedangkan fungsi daftar buku tujuan menampilkan daftar buku yang tersedia beserta detailnya. Judul buku, jumlah buku, buku keluar, kode digunakan untuk menyimpan informasi buku seperti judul, jumlah, kode, dan status buku keluar. Sedangkan output menampilkan tabel berisi nomor, kode buku, judul buku, jumlah buku, dan status buku keluar. Sedangkan fungsi pinjam. Tujuan fungsi pinjam adalah memproses transaksi peminjaman buku. Sedangkan inputnya nama peminjaman NIM, pilihan jumlah buku yang ingin dipinjam, dan judul-judul buku yang dipilih. Sedangkan outputnya jika opsi riwayat dipilih, menampilkan riwayat peminjaman buku. Fungsi kembalikan. Fungsi kembalikan memproses transaksi pengembalian buku. Nama peminjaman NIM, pilihan jumlah buku yang ingin dikembalikan, dan judul-judul buku yang dikembalikan. Sedangkan output jika opsi riwayat dipilih, menampilkan riwayat pengembalian buku. Fungsi cari. Fungsi cari mencari lokal rak buku berdasarkan judul atau keyword yang dimasukkan. Output menampilkan lokasi rak buku berdasarkan pencarian. Fungsi main. Dengan fungsi main, program utama yang mengatur alur menu dan interaksi dengan pengguna. Input username dan password untuk login. Output menampilkan menu utama berisi opsi untuk melihat daftar buku, melakukan peminjaman, pengembalian pencarian buku, atau keluar dari program. Selanjutnya itu logika program, menggunakan get untuk input password yang tidak ditampilkan. Menu utama, pengguna dapat memilih dari 5 opsi, seperti buku, pinjam, kembalikan, cari buku, dan keluar. Go to statement digunakan untuk mengatur alur program kembali ke menu setelah operasi selesai. Dan catatan tambahan di sini adalah pengguna sistem untuk menghentikan eksekusi program sementara dan membersihkan layar konsol, dan struktur program terbagi ke dalam berbagai fungsi untuk memisahkan logika operasi. Selanjutnya saya M. Nabil Yudhistira dengan NIM 23122960. Saya akan menjelaskan bagian output dari program yang kami bikin. Oke, yang pertama ini tampilan awal login dari program kami.
Pertama input username, kemudian password, kemudian ada press any key to continue. Ini menu utama kami. Ada 5 pilihan. Yang pertama, daftar buku. Daftar buku berisi buku-buku yang tersedia di perpustakaan kami. Kemudian menu yang kedua, menu peminjaman. Di sini kita harus mengisi form terlebih dahulu. Masukkan nama, name, berapa banyak yang ingin dipinjam. Jika lebih dari 1 maka Y. Kemudian masukkan jumlah buku, 2, judul buku yang dipinjam, bumi, dan bulan. Kemudian akan ada output peminjaman berhasil. Di sini kita juga bisa melihat riwayat buku yang kita pinjam. Contohnya riwayat, akan ada output nama peminjam, NIM, dan judul buku yang dipinjam. Kemudian masuk menu yang ketiga, menu pengambilan. Sama, di sini harus mengisi form terlebih dahulu. Masukkan nama, NIM, berapa banyak yang ingin dikembalikan. Jika lebih dari 1 maka Y. Masukkan jumlah buku, 2, judul buku yang ingin dikembalikan, bumi dan bulan. Kemudian akan ada apakah Anda ingin mengembalikan buku tersebut. Y. Kemudian berhasil. Di sini juga bisa melihat riwayat buku yang kita kembalikan. Berikut riwayat buku yang kita kembalikan. Sama, ada nama peminjam, NIM, judul buku, dan ditambah keterangan, yaitu dikembalikan. Kemudian menu yang keempat, menu cari. Di sini kita bisa mencari judul buku yang kita inginkan. Misal kita ingin mencari buku bintang, akan ada output berada di rak 19B. Kemudian menu yang terakhir, menu exit untuk menyelesaikan program. Akan ada output Anda telah logout. Program aplikasi perpustakaan sederhana. Press any key to continue. Dan akan kembali ke halaman login utama untuk user selanjutnya. Baik, terima kasih atas perhatiannya. Saya perwakilan dari kelompok minta maaf jika masih terdapat kesalahan dalam presentasi kami. Sekian, akhirul salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.